In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, per iterum videre Patris Allegro Veritas Liberabilis. Katekesi kita kali ini soal Matius bab 28 ya. Antara gereja nyata dan gereja hantu. Ini catatan keras untuk Protestan yang takut otoritas. Dalam tradisi Protestan modern, saudara-saudariku, ada satu mantra yang terus diulang, seperti doa rosario versi mereka. Apa mantranya? Tradisi Katolik itu akumulasi sesat, tambahan manusia, accretion, bahasa Inggris, akresi. Istilah ini dipopulerkan oleh apologet Protestan seperti Gavin Ortlund. Intinya sederhana, gereja mula-mula itu murni, sederhana, tanpa paus, tanpa magisterium, tanpa infalibilitas, ya tanpa apa-apa. Semua itu, kata mereka, baru muncul belakangan. Masalahnya, itu bukan sejarah, itu dongeng reformasi. Dan Matius 28 menghancurkan dongeng tersebut. Mari kita lihat, amanat agung ini bukan brosur Injil, tapi struktur gereja. Tahu kan amanat agung? Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah, ajarlah, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada 3 hal di sini ya. Threefold. Yang pertama itu otoritas. Yesus tidak berkata, aku punya opini. Dia berkata, segala kuasa. Yang kedua, mandat mengajar. Bukan sekedar bagi-bagi Alkitab, tapi ajarkan semua yang kuperintahkan. Dan yang ketiga, penyertaan permanen. Bukan 30 tahun, bukan sampai para rasul mati, tapi sampai akhir zaman. Dan ini bukan proyek sementara, ini institusi ilahi. Ya, kemudian ada tafsir Protestan itu bahwa gereja ada, tapi jangan terlalu serius. Tafsir Protestan yang datang kemudian itu seperti ini. Yesus cuma janji bahwa kekristenan tidak akan punah. Akan selalu ada orang percaya di mana-mana, walau gereja resmi bisa salah. Artinya gereja boleh sesat, doktrin boleh kacau, pengajar bisa salah kaprah, denominasi bisa hancur. Denomnya bisa pecah, tapi tenang saja, masih ada gereja tidak kelihatan. Ini sebenarnya iman gaya kabut. Ada, tapi tidak bisa disentuh. Ada, tapi tidak bisa diverifikasi. Yesus membangun tubuh. Protestan mengubahnya menjadi roh tanpa tulang. Nah, kalimat pernyataan seperti ini, aku menyertai kamu, dalam Alkitab itu artinya apa? Artinya misi dijamin berhasil. Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai dia. Yeremia bertahan karena Tuhan menyertai dia. Paulus tidak dibungkam karena Tuhan menyertai dia. Pola selalu sama. Penyertaan sama dengan jaminan keberhasilan. Nah, sekarang pertanyaannya, misi para rasul apa? Mengajar. Kalau ajarannya bisa salah, berarti Yesus gagal. As simple as that. Ya kan? Infalibilitas. Nah, ada logika sederhana yang selalu dihindari Protestan. Yesus berkata, ajar semua yang kuperintahkan, aku menyertai kamu. Strukturnya, perintah, penyertaan, keberhasilan. Protestan memotongnya. Perintah, entah apa, pokoknya masih ada orang Kristen. Ini manipulasi makna. Kalau penyertaan Tuhan hanya menjamin agama tetap hidup, maka itu janji murahan. Yesus bukan pendiri komunitas WhatsApp group. Dia membangun gereja. Nah, dalam hal ini, para bapak gereja lebih jujur daripada Protestan. Agustinus dari Hippo itu sudah melihat ini sejak abad keempat. Dia berkata, amanat itu bukan hanya untuk para rasul, tapi untuk seluruh gereja sepanjang zaman. Artinya, otoritas mengajar diwariskan. Dan yang menarik, bahkan komentator Protestan seperti
Matthew Henry mengakui bahwa dengan kamu dan para penerusmu. Tapi setelah mengakui, mereka mundur. Ia diwariskan, tapi jangan infalibel. Jadi ini sebenarnya iman setengah-setengah, ya kan? Kenapa Protestan takut infalibilitas? Jawabannya sederhana, karena trauma otoritas. Reformasi lahir dari perlawanan terhadap penyalahgunaan kuasa. Kemudian trauma itu diwariskan sebagai doktrin. Akhirnya lebih baik semua bisa salah daripada satu lembaga dijamin benar. Nyaman bukan? Hasilnya apa? 30.000 berapa denominasi? Pokoknya itu berapa puluh ribu denominasi, satu Alkitab, ribuan tafsir, satu Yesus, 1000 Yesus versi. Jesus version. Ini bukan pluralitas sehat. Ini namanya fragmentasi. Paham? Ya. Kemudian ada komentar, tapi kan uskup bisa salah. Iya, bisa. Katolik tidak mengajarkan bahwa semua uskup selalu benar. Yang infalibel adalah gereja secara keseluruhan ketika mengajar resmi dalam iman dan moral. Ini seperti tim medis kan. Dokter individu bisa salah. Rumah sakit sebagai individu, rumah sakit sebagai institusi punya standar kan. Ya, Protestan menolak rumah sakit lalu bangga berobat sendiri lewat Google kan. Ya oke lah, tapi tidak dijamin sih. Kemudian pernyataan Protestan polemikus lagi. Banyak ajaran Katolik tidak ada di Alkitab. Sebenarnya sangat lucu. Kanon Alkitab saja tidak ada di Alkitab. Coba tunjukkan ayat. Daftar kitab perjanjian baru adalah tidak ada. Tapi Protestan percaya kanon itu, yang sesuatu yang tidak ada di Alkitab. Dari mana? Dari gereja. Ini artinya minum dari sumur lalu meludahi sumur. Kurang ajar. Jadi saudara-saudara, Yesus tidak mendirikan agama hukum, the religion of book. Musa memberi Taurat tertulis, Yesus memberi gereja yang hidup. Amanat agung ini tidak berkata, tulislah kitab lalu bubar. Tapi ajar, baptis, bentuk murid. Instrumen utamanya pengajar hidup, bukan teks mati. Alkitab lahir dari gereja, bukan sebaliknya. Ya, jadi saudara-saudara, di sini ada pertarungan gereja nyata versus gereja imajinasi. Katolik itu gereja nyata, gereja imajinasi itu Kristen yang bukan Katolik. Karena apa? Ketika Katolik membaca Matius bab 28 secara lurus, Yesus memberi otoritas, Yesus menjamin kebenaran pengajaran, Yesus menjamin kesinambungan. Protestan membacanya dengan rem tangan atau rem kaki. Yesus memberi mandat, tapi jangan terlalu serius, nanti bahaya. Hasilnya gereja bayangan, tidak punya pusat, tidak punya suara final, tidak punya ingatan kolektif. Hanya opini demi opini, demi opini, demi opini, demi opini, demi opini. Fratres Carissimi, jangan takut dengan kebenaran yang stabil. Yesus tidak membangun pasar ide, dia membangun tubuh. Tubuh punya kepala, punya struktur, punya memori. Kalau gereja bisa sesat total, maka Kristus gagal. Kalau pengajarannya bisa rusak, maka janjinya kuah kosong. Dan kalau infalibilitas ditolak, yang tersisa hanyalah iman berdasarkan selera. Katolik memang tidak sempurna, tapi konsisten. Protestan tidak stabil, tapi dia nyaman dengan kekacauan. Pilihannya jelas sekarang, gereja yang dijamin Kristus atau komunitas yang dijamin opini. Dan sejarah sudah memilih. Dan Matius 28 sudah lama mengunci jawabannya. Keep calm and stay away from Protestantism.